Kematian Paus Fransiskus telah menyayat hati dunia serta meninggalkan luka besar bagi seluruh umat Katolik di berbagai penjuru. Indonesia sebagai salah satu negara yang mencintai Paus Fransiskus, telah sepakat untuk mengirim delegasi pada upacara pemakaman Paus. Namun lagi-lagi di tengah situasi pekat duka, kerumitan politik masih juga membayangi. Prabowo yang diketahui mengirim Jokowi sebagai salah satu delegasi dalam acara pemakaman itu, kini menuai kontroversi. Jokowi, si tokoh terkorup 2024 oleh CRP dinilai tidak pantas menjadi delegasi Indonesia karena merusak citra merah putih di mata dunia. Apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Pemerintahan Prabowo tetap mengirim Jokowi sebagai rombongan untuk menghadiri acara pemakaman Paus. Meski begitu, biarlah semua pertikaian kita redam dulu. Sebab di dalam selimut duka umat Katolik, pesan bela sungkawa yang tulus dari dunia adalah segala-galanya. Sebagai sosok yang sangat dicintai umat Katolik, Paus Fransiskus merupakan Paus Gereja Katolik ke-226 dan terpilih pada konklav kepausan tahun 2013. Paus Fransiskus yang begitu dikagumi karena sikapnya yang humanis memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936. Ia menjalani hidup yang panjang, lalu menutup usia di umurnya yang ke-88. Hidupnya tidak begitu mulus. Di usia mudanya ia pernah sakit keras akibat infeksi pernafasan yang ia derita. Setelah pulih pada tahun 1958, ia memilih untuk menjadi Jesuit atau anggota dari Serikat Yesus, salah satu ordo keagamaan dalam Gereja Katolik. Sejak saat itu, Imam Horges semakin menguat, dan pada tahun 1969, ia ditabiskan sebagai Imam Katolik, dan berlanjut sebagai Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998, sampai akhirnya konklav kepausan memilih dirinya. Usai Paus Benediktus ke-16 mengundurkan diri pada tahun 2013. Pada tahun-tahun masa pengabdiannya sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus memberikan contoh nyata akan kasih Yesus dalam sejumlah gebrakan yang ia buat. Di hari-hari pertamanya sebagai Paus, Mula-mula, Paus Fransiskus mengejutkan dunia dengan melakukan ritual pembasuhan kaki terhadap para narapidana. Selain itu, ia juga menolak hidup mewah. Dengan sumber daya yang Vatikan miliki, Paus Fransiskus bisa saja tinggal di istana apostolik yang megah. Namun dengan kerendahan hatinya, ia memilih tinggal di Wisma Tamu Vatikan, Domus Santa Marta. Selain cara hidup yang sederhana, selama masa pelayanannya, Paus Fransiskus secara aktif mempelopori dialog antaragama, serta secara konsisten menunjukkan kasihnya bagi kaum-kaum terpinggirkan seperti pengungsi dan korban perang. Bahkan sejak genosida di Gaza meletus, Paus Fransiskus tak henti-hentinya mengecek paroki yang ada di sana, untuk mengetahui kabar mereka di tengah kepedihan mendalam akibat pengeboman dan pembunuhan. Selain menunjukkan kasihnya melalui tindakan nyata tanpa kenal takut maupun gentar, pada Natal yang lalu, ia bahkan secara terang-terangan menyatakan keprihatinannya terhadap penderitaan dan kematian anak-anak di Gaza. Tanpa mempedulikan citra politik, ia mengkritik Israel dengan caranya sendiri. Tak henti-hentinya ia menggunakan segala kesempatan yang ada demi kemuliaan Tuhan. Pada setiap acara keagamaan, ia tak henti-hentinya menyerukan suara perdamaian. Bahkan di hari-hari terakhir kesakitan menggerogoti tubuhnya. Misa Minggu Paskah, ia jadikan momen untuk menyampaikan pesan singkat untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Selama hidupnya, ia selalu bersandar pada kasih Kristus. Ia membawa pesan perdamaian dengan tulus, tanpa embel-embel politis yang dapat Kini dunia telah kehilangan satu bunga indahnya. Paus Fransiskus telah meninggalkan kita semua. Menutup usia pada 21 April kemarin, pihak Vatikan melangsung pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu pagi, 26 April 2025 di Basilika Santa Maria Maggiore. Pada acara pemakamannya, sejumlah hal menjadi sorotan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah hubungan Israel dan Vatikan yang sedang tidak baik-baik saja.
Penderitaan bagi anak-anak di Gaza rupanya ditelan oleh Israel sebagai sikap permusuhan karena sang paus tak berpihak padanya. Alhasil, di hari kematiannya hingga saat ini, Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel belum mengucapkan bela sungkawa kepada umat Katolik. Bahkan di acara pemakaman yang digelar, Israel hanya mengirim duta besarnya di Vatikan untuk menghadiri pemakaman. Menyusul hal itu, warga dunia juga menyoroti sikap Israel yang menghapus ucapan bela sungkawa atas kematian Paus Fransiskus yang sebelumnya. Mereka unggah di media sosial. Sikap permusuhan ini menjadi penanda bahwa hubungan Vatikan dan Israel sedang berada pada tingkat yang sangat buruk dan rendah. Selain hubungan Israel dan Vatikan yang menjadi sorotan, pemakaman Paus Fransiskus juga diwarnai dengan tangis haru yang diciptakan Paus melalui wasiat terakhirnya. Dalam surat yang ia tulis sebagai pesan terakhir, ia berpesan bahwa ia ingin dimakamkan secara sederhana di tanah, tanpa hiasan ataupun kemegahan. Ia hanya menggunakan maka dikasih nama Fransiskus. Dalam balutan makam marmer dari tanah leluhurnya, Vatikan menepati janjinya. Makam Paus nampak sederhana, dengan tulisan Fransiskus tergurat di permukaannya. Di samping makamnya yang menunjukkan kesederhanaan, pihak Vatikan juga menggunakan teknik pengawetan tanat praksi. Teknik pengawetan dengan bahan yang lebih ramah di tubuh, sehingga jasad Paus dapat awet saat ditampilkan di publik. Dengan persiapan yang matang, prosesi pemakaman yang berlangsung di lapangan Santo Petrus itu juga nampak menunjukkan berbagai tokoh dan pemimpin. Dari berbagai penjuru hadir untuk menghantar Paus menuju peristirahatan terakhirnya. Mulai dari Donald Trump, Joe Biden, hingga pemimpin negara-negara Eropa, nampak hadir dengan pandangan kyuk selama proses pemakaman. Namun di tengah prosesi pemakaman yang dihadiri ratusan ribu orang, ada satu figur yang tidak hadir, yakni Vladimir Putin. Bukannya pemimpin tertinggi, Rusia justru mengirim Menteri Kebudayaannya, Olga Lyubimova, untuk mengganti sosok Putin di sana. Ini tentu saja menarik perhatian dunia, sebab meskipun saat itu hubungan Rusia dan Vatikan cukup rumit, namun tetap saja Putin adalah seorang pria yang menaruh rasa hormat yang tinggi, terlebih lagi seorang reformis dan humanis seperti Paus Fransiskus. Usut punya usut, ketidakhadiran Putin bukanlah keinginannya. Pasca Rusia mengalami isolasi yang cukup besar akibat sanksi-sanksi Barat, ruang gerak Putin menjadi terbatas. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Putin akibat situasi peperangan yang ia jalani dengan Ukraina. Hal ini membuatnya tak dapat menghadiri pemakaman sang paus. Prosesi pemakaman paus merupakan tradisi unik yang mengakar dalam kebudayaan umat Katolik. Misa pemakaman berlangsung dengan khusyuk, dan paus akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Kehidupan pun harus terus berjalan, melanjutkan apa yang telah ditinggalkan paus. Dalam beberapa hari ke depan, konklafusan akan kembali diadakan. Meski Paus Fransiskus dengan citra indahnya telah melekat di hati kita, namun tetap saja hidup harus berjalan dan pentahbisan paus baru tetap harus berlangsung. Pada konklav kepusan D yang akan datang, diketahui Kardinal Ignatius Sohayo dari Keuskupan Agung Jakarta dipastikan hadir dan ambil bagian. Di hari-hari yang akan datang, kardinal dari seluruh dunia mulai mempersiapkan kebutuhan konklafusan, terkhusus menimbang kandidat yang tepat untuk ditahbiskan sebagai paus yang baru. Adapun beberapa kandidat yang saat ini diketahui publik, yakni Pietro Parolin dari Italia, Luis Antonio Kim Takle dari Filipina, Fridolin Ambogo Besungo dari Kongo, serta Pecco Tuapiatrixana. Di balik prosesi pemakaman dan kecintaan dunia terhadap Paus Fransiskus, sebuah babak baru akan segera dimulai bagi Gereja Katolik. Paus yang baru tak hanya akan mewarisi jubah putih dan tongkat pastoral, tetapi juga akan memikul tanggung jawab yang besar dalam memimpin umat Katolik di tengah dunia yang terus berubah. Tantangan global kini jauh lebih kompleks, mulai dari konflik kemanusiaan seperti tragedi di Gaza, isu pengungsi, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi keagamaan. Paus baru dituntut bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai sosok visioner yang mampu berdialog dengan berbagai kepercayaan, menjembatani perdamaian,
dan meneguhkan kembali kasih Kristus di tengah dunia yang terluka. Lebih dari itu, Paus selanjutnya akan menghadapi tekanan untuk meneruskan semangat reformasi yang telah ditanamkan oleh Paus Fransiskus, yakni kesederhanaan hidup, keberpihakan terhadap kaum terpinggirkan, serta keberanian dalam menyuarakan kebenaran, tanpa takut pada kekuasaan duniawi. Dunia kini menanti, bukan hanya sosok yang mampu mengayomi umat, tetapi juga pribadi yang berani menjejakkan langkah di tengah api tantangan zaman. Di balik seluruh prosesi suci dan keputusan konklav yang akan datang, harapan umat Katolik dan dunia ada pada satu hal, agar Paus yang baru dapat meneruskan cahaya cinta, keberanian, dan kemanusiaan yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus sebagai warisannya yang abadi.